Ini sampai 23.000. Ini itu motornya. Ya aku enggak. Jadi kalau misalnya sama aja tadi yang kembali, aku ketemu tuh pakai aplikasi banget ya. Ya. Ada aplikasi nih. Aplikasinya Gogo. Terus pencet transport ya kan. Nah, jadi dia juga dekat gitu. Kita tempatnya lagi di mana? Oh enggak. Jadi kita tahu juga tahu di mana lokasi kita. Jadi kalau kita kenal aja gitu. Ini aku tahu di kemudian. Tahu di kemudian. Kenapa dia masih lanjut? Jadi udah dalam satu perusahaan. Oh, ya udah. Terima kasih banyak 23.000. Anda cuma patungan. 23.000 ya. Ini orangnya ada di sini anjingnya. Namanya siapa? Nanti kalau dia lagi pengen jalanin aplikasi kita. Ada dulu itu sebagai perusahaan ini di calon. Misalnya anak-anak yang jadi calon atau kerja ini akan menjadi nggak bisa ya. Ya bisa. Di calon ini kerja apa bisa? Bisa nunggu. Oh jadi kalau aku bisa di depan ya akan nunggu. Ayo berapa? Terus kalau ada di jalan bisa ditebak. Jadi nggak bisa kerja aja nggak bisa. Kalau ada di pangkalan sendiri boleh. Kalau nggak di pangkalan, harus kita menjadi dari kantor. Anda punya pengalaman di mana-mana gitu? Bisa beda. Soalnya kita punya aplikasi yang dosa. Jadi Anda pangkalan itu di mana aja pun bisa. Di rumah pun kita mengerjakan bisa. Jadi kalau malam bisa dipanggil. Kalau saya tempat pangkalan bisa. Bisa. Kamu bisa. Yang tua ojeknya namanya adalah Nadiem Makarim. Nadiem Makarim dua orang juga Nadiem Makarim. Jadi gimana nih awalnya Anda kok bisa usaha ojek tuh gimana ojek? Itu pertama kali dapat ilmunya lagi naik ojek.
Anda lagi aja dengan dia kerjaan itu aja pelajaran saya. Lalu saya mulai ngobrol-ngobrol sama dia. Saya tanya, kerja berapa jam? Itu dia 14 jam. Buat yang Anda itu lebih baik dari kantoran. Dan habis itu saya tanya, ambil ini berapa sehari? Ini kerjaan berapa kalau lagi menteri 3 aja. Kalau itu juga, iya kalau itu ada 3 atau 4. Kalau bisa aja, ini orang mau kerja gitu, tapi pendapatannya sama gitu. Jadi saya menurut dia dari sini apa yang bisa kita lakukan, padahal objek itu luar biasa berharganya bagi orang Jakarta dan itu ya masuk itu kita cuma buat transportasi doang, tapi kalau udah langganan sama objek ini barang duit beli makanan dan lain-lain mau makan tinggal pesan objek itu sebenarnya office boy yang lebih jago aja dari office boy kalau tahu jalan itu karena kerjanya di lokal. Saya dulunya saya konsultan, itu kan ada konsultan di perusahaan manajemen itu ada juga manajemen dan itu juga ada bantu. Yang itu sekolah dari saya juga menarik. Lalu saya ada beberapa kerjaan lain juga itu saya dulu manajemen juga ada di situ saya belajar mengenai teknologi di situ. Jadi ada S2 keluar, lalu buka aja itu perusahaan aja terkoneksi di Amerika juga. Jadi Gojek itu sebenarnya langsung pertama kali tanpa saya. Ini saya dulu di sini saya pergi baru mulai jalan tanpa saya. Gojek itu ya betul. Mungkin bisa dulu. Gojek ini apa sih? Ini banyak juga tahu ini. Intinya ini adalah tukang ojek ya. Tukang ojek yang apa? Oke. Jadi saya jelasin dulu sedikit mengenai Gojek itu apa. Gojek itu sebenarnya kami bukan perusahaan transportasi, kami bukan perusahaan logistik, kami perusahaan software. Jadi kita adalah perusahaan yang menyediakan suatu teknologi yang menghubung ojek-ojek lain terpercaya di Jabodetabek dengan konsumen yang membutuhkan jasa untuk berbagai macam fungsi. Jadi si tukang ojek ini tidak bekerja dengan Anda, bukan kerja, bukan kerja betul, bukan milik Anda, bukan itu memang ojek yang kita beda dengan taksi gitu ya, beda dengan taksi ya. Jadi smart gitu ya, mentawarkan gitu ya, ada penghubung dan juga semacam penjamin agar mana akuntabilitas kita tahu namanya siapa, fotonya seperti apa, ada aplikasi biar ada keamanan, ada akuntabilitas. Lalu layanan yang bisa dikerjakan oleh fitur ojek ini, saya sudah ada 1.800 fitur ojek di Ojek 1.800 di seluruh Jabodetabek. Jadi saya tanya ya, ini kita coba pertama bagaimana Anda mencari fitur ojek ini? Kan harus terbuka ya, itu satu. Ya. Kedua, apakah mereka boleh kalau tidak ada panggilan ojek sendiri? Jangan cari dulu ya, jangan cari orang pertama. Waktu saya pertama kali menemukan konten ini, saya sendiri yang jalan, yang disiapkan, nongkrong, minum kopi, ojek, dan itu nanya bagaimana sisi ekonominya, dan pendapatan dan sekarang karena ojek tidak cukup besar, kita ada tim kita yang jalan ke jalan untuk membantu mereka mengerti benefit ojek. Jadi kita melakukan jalan. Dari sisi pemilihan banyak yang kita bisa langsung aja jadi ojek naik. Ada nasi itu, jadi kalau kita pelaku bisa navigasinya dilakukan dari ojek. Ada misalnya jaminan. Sebenarnya ya, jaminan itu kalau nggak ada TKD, kalau nggak ada itu ada aktif, ada ijazah, ada jaminan. Ini nggak tahu bahwa komputer segala kita harus pegang jaminan. Jadi saya bisa menunjukkan barang-barang ini juga itu. Nah, kamera, laptop, HP, jangan terbang, tetap di bawah 60 menit yang lalu yang terakhir, yang agak keren ya, karena sekarang kita bisa mengalami siapapun di Jakarta mau dibeli dari manapun, daripada apapun, ada yang 1 juta.
Yang dia supermarket bisa. Bisa. Ini shopping baju apa gimana gitu. Jadi bukan ada juga yang ini gimana ya. Jadi bisa kita kawan dulu. Kamu kawan dulu. Ya. Saya mau ke restoran B di Kelapa Gading. Ya. Jauh bagus ya. Bisa. Bisa gampang. Tapi ada jawaban yang tidak ada orang itu. Saya tidak pekerjaan. Makanannya ini. Ya. Anda bayar dulu. Nggak dimasukin di aplikasi. Anda bayar dulu itu. Kita bayar dulu. Nanti saya bayar. Gitu. Robot itu merubah cara hidup di ibu kota gitu. Jadi yang dulunya kita harus keluar dari kendaraan sekarang itu datang ke kita. Kita lagi belajar baru banget di pembicaraan itu masih banyak banget. Jadi kita lanjut lagi itu untuk belajar apa? Umur berapa? Saya umur 30 ya. Wow, luar biasa. Umur 30 sudah sukses. Menariknya. Sekolah S2 pulang tidak kerja. Ya kan? Itu menariknya suka sekali gitu. Karena kalau kerja itu ya udah banyak orang kerja-kerjaan bagaimana yang susah ya. Tapi membuka lapangan pekerjaan baru. Kalau kita bisa setting kemana-mana tetap hidup ya. Kita masih bersama Gojek dengan aplikasi smartphone yang bisa diunduh melalui handphone Android atau iOS ya, atau iPhone. Nah, tadi sebagian saya belum selesai. Kritikan Gojek ini kan Anda berikan pelanggan dalam motor, saya motor. Jadi warna motor beda. Tapi Anda samannya kerjaan yang apakah mereka bisa ambil pelanggan lain? Boleh banget. Jadi kita ini perusahaan aplikasi yang bermisi sosial. Artinya kita ini meningkatkan penghasilan Gojek di seluruh Indonesia. Ya, bukan ingin berkompetisi dengan mereka. Jadinya Gojek itu kalau dapat pelanggan di pinggir jalan itu untuk tidak mungkin aja ya betul. Jadi kita bisa di pinggir jalan. Bisa deh, mungkin secara teori bisa. Artinya kita biasanya nggak boleh gitu. Tapi kita sebagai Gojek yang bisa menjamin harganya yang transparan. Kalau jalannya banyak, gimana beda. Kalau seandainya mereka di tengah jalan juga, mereka mengambil penumpang, tapi tidak lewat Gojek. Kalau tidak masalah kita rezeki naik, itu tidak masalah. Tidak masalah jalan Anda, tapi mereka tetap menggunakan rezeki Gojek. Kalau saya misalnya mereka melakukan kejahatan, itu aja misalnya, kan Gojek yang kena pakaiannya masih pakaian Gojek. Dan kalau itu terjadi dan tidak ada terjadi, kalau itu terjadi, itu memang pasti akan mengetahui misalnya sedang dari Gojek, misalnya ini, pakaian ini, kita pasti akan tahu dan bisa kan. Ya, walaupun tidak bisa lewat Gojek aplikasinya, walaupun tanpa itu harus tergantung nomornya, atau deskripsi atau fotoan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat aplikasi sudah bisa tanggung jawab Gojek ya, kalau bukan ini sudah tanggung jawab kan. Oke, baik. Tadi kan soalnya beda ya, kalau sendiri mungkin katanya melalui Gojek. Jadi dia ngambil penumpang di luar kerjanya di Gojek gitu. Nanti sebagai di bawah penumpang, atau ada orderan dari Gojek sendiri. Dia nggak bisa mengambil. Jadi ini beda. Sistemnya itu seperti berasa. Jadi kalau dia dapat orderan, dia bisa memilih untuk menerima atau tidak menerima masalahnya. Jadi kalau dia berasa Anda, dia akan ambil. Atau ada sekarang kalau buru-buruan, kalau yang biasa Gojek itu, kalau mereka itu buat ambil saja. Bisa sih orang yang ada. Ini menarik sekali ya. Itu Gojek itu kan mereka harus ada keuntungan ya. Ya, ini mereka mengejar keuntungannya gimana? Jadi kami mengambil perangkat fungsi untuk ada yang datang dari sistem kita. Ada kita tidak dari. Saya nggak bisa menyebut, tapi silakan hanya dari kami. Itu kebijakan kami. Dia berjalan jauh lebih kecil daripadanya. Pertama Amerika. Itu sekarang orang itu ada. Ya, itu kecilnya bisa 50.000, bisa dari 50.000. Itu ini ya apa namanya jasa ya, itu ya. Apakah sistem Gojek ini dengan adanya hal ini lebih diuntungkan? Pertanyaan apa-apa, naik 40 sampai 40%. Kalau ditanya mereka, kalau misalnya Anda tidak ada sehari, dapat 3 aja gitu, 100%. Mereka jadi Gojek itu mereka bukan hanya ada transport jam kosong dan siang, barang
Iya, harganya bagaimana? Kita tahu harganya bagaimana? Harganya dari aplikasi, otomatis. Kalau dari aplikasi, ya, harganya 150.000 per kilometer. Tidak ada yang 20.000 apapun, jadi kita aja. Tapi minimal sekarang 25.000. Oh, ini minimal. Waktu Anda langsung keluar harga. Waktu Anda lokasi from to, langsung otomatis terkalkulasi. Jadi mungkin lebih dari itu bayarnya. Mungkin dari itu sudah begitu aja. Dan bayarnya bisa tunai. Mungkin juga pakai gadget saja. Artinya ada dompet yang di dalam aplikasi. Kalau mau jadi tahu nih, nggak boleh. Langsung laporin. Langsung laporin. Apalagi semua customer setelah menggunakan layanan gadget, dia bisa memberikan rating dari 1 sampai 5 bintang. Dan ada komen itu. Jadi kalau saya meminta sistemnya itu saja. Nggak bisa tuh. Itu nakal. Itu yang lain. Itu masih sama masalah itu. Ini kan menggunakan aplikasi smartphone. Ya, tidak semua orang punya smartphone. Nah, apakah fitur-fitur untuk itu punya smartphone? Kalau nggak punya smartphone gimana? Anda berikan, kita berikan, dan mereka menjual smartphone dari kita. Oke. Dan ini contoh ada gadget kredit ya, itu isinya pakai apa itu? Kalau gadget kredit itu bisa isinya pakai bank transfer, transport, motif penutupan itu apa? Ya transport, ada nggak ini apa itu? Kita memberikan terutama buat perempuan ya, perempuan itu kalau ya ini ya gitu bisa dan juga shopping juga makanan apapun di bawah 1 juta. Makanan lain, makanan, jajan, waktu juga. Wow, nice sekali ya. Jadi mainin aja. Kalau mau install, mau buka fitur saya. Betulnya ikut buku. Ini katanya bahwa Ahok ini terkait dengan sistem Gojek ini sendiri, benar. Dan dia ingin agar Jakarta ini terintegrasi dengan sistem Gojek. Udah memulai ini kita kami dengar juga langsung dari media sebenarnya waktu itu menyebut bahwa Gojek itu suatu role model dalam cara berorganisasi itu tidak aja karena benar-benar efektif meningkatkan keahlian mereka dan membuatkan cara saya masih belum tahu gimana mungkin kita bisa bekerja sama dengan Jakarta tapi nanti kalau kita bersama dengan Ahok bisa ngobrol-ngobrol lagi ada masalahnya nih Ahok tertarik inovasi tukang ojek Gojek kalau namanya konsep ini diminta untuk Ahok untuk menjadi sistem di Jakarta atau di Indonesia itu minta tolong ya Indonesia kalau seandainya Ahok menciptakan atau memberikan ciptakan sistem ini untuk rakyat Indonesia lalu menduplikasi Anda punya ide gimana? Tidak apa-apa cuma untuk kebaikan aja Indonesia benar yang penting jadi inovator tidak aja praktek saya lihat seperti ini punya agensi aplikasi is very good idea ada di aplikasi berarti Anda ini orang IT sebenarnya ya juga entrepreneur tapi bukan saja IT saya ada cara coding ada coding tapi saya sangat menjalani dunia bisnis model tapi ini basicnya adalah pekerjaannya IT ya IT dikasih dengan manajemen bisnis betul manajemen bisnis ya jadilah Gojek ini sendiri ya oke ini luar biasa
yang mengundang ini teman saya juga dia dari tujuannya adalah apa? Yang kemana-mana naik ojek. Ini nggak bisa itu orangnya. Jadi cepat-cepat. Oke, benar. Oke, kita panggil aja. Mana silakan. Jadi lebih memilih psikologi itu efisiensi daripada lama menjadi dalam mobil atau taksi gitu. Karena punya mobil sendiri, jadi kalau ongkos jadi lebih punya tapi ini betul. Tapi tidak lama nih, tapi kalau ojek kalau ini lama gitu. Jadi kalau pekerjaan ojek di sekitar daerah, kalau memang merasa cocok, merasa aman dengan orangnya asik aja langsung kita nomor teleponnya sih. Jadi belum sempat coba ojeknya nanti tapi katanya ada lebih unik. Uniknya? Jadi yang paling senang dengan ojek itu adalah mengenal orangnya, jadi sering ngobrol dan tanya tentang hidupnya, nggak cuma sekedar itu apalagi umumnya itu dia terus dan ada mungkin ada dua yang main terus tapi yang paling menarik sih baru kemarin aku lagi jalan kaki mau kerja terus lagi di daerah Cilandak tiba-tiba ada motor yang ke arah sini Muhammad kenal banget tiba-tiba orangnya itu dengan ojek dari 3 tahun lalu, udah 3 tahun aku nggak ketemu, dan tiba-tiba ada lagi. Dan contohnya kalau aku kemarin, aku mau tanya kalau dia di kantor, juga aku nggak lihat, karena orangnya baik banget. Kedua lah, dia masih tinggal ternyata. Jadi dia kan kemarin banget dia kantornya. Jadi dia cerita dia memang kena musibah, dia sedih penjara, makanya 3 tahun dia baru tahu dari keluar, makanya lagi. Ada halangan gitu baik banget dan memang udah 3 tahun aku jadi dia terus nggak pernah ada orang yang anak ibu sekarang cuman ya ketemu dia di jalan aku bangga banget dia kayak benar-benar kalau ketemu sama mama gitu. Sejak 3 bulan keluar dari penjara, sekarang kembali aja. 3 bulan atau 3 tahun? Makanya masuk penjara 3 tahun, baru 3 bulan terakhir ini dia objek dan semua itu objek atau sesuatu tidak sengaja ketemu dengan objek lama dan di jalan sudah. Ada tuh punya transfer di Twitter ya. Tapi itu apa itu? Karena kalau kemarin saya tahu cari dia ternyata masih penjara. Jadi kalau tadinya ada aplikasi gadget di penjara. Mau pakai nggak? Malah sangat terkait dengan itu yang kita bisa makan dan di langsung yang terjadi. Kadang itu bagaimana makan sesuatu yang ada di Asia di daerah Depok. Masih sangat kurang boleh aku. Tapi begitu kadang kalau dari sesuatu kita malas keluarnya gitu, kalau malas macet, malas whatever gitu. Jadi kalau memang bisa itu juga begitu. Ya kan udah tahu aplikasinya. Oh itu pun makannya jadi aku
Oh iya kan mau gitu juga ya. Kalau mau digodain mah digodain dia di mana aja mau digodain kalau sama ojek udah digodain tapi kan kita di belakang jadi memang kita yang digodain daripada dia yang jadi kita membahas tentang ojek-ojek yang tulis di Indonesia. Yang satu di zaman mana diperbincangkan. Kita punya suku ojek yang unik membawa mereka silakan kalau kalian ini ini adalah suku ojek yang menjadi anggota DPR. Ini benar nih, saya pernah mengundang beliau namanya adalah Abdul Wahid Ibrahim. Jadi dia itu pada saat kampanye pakai modal sendiri juga. Yang lain kalau modal bulan-bulan dia pakai lebaran di sekolah sendiri pakai fotokopi. Di sini buat fotokopi dan didukung sama ojek mungkin menjadi anggota DPR. Dia lolos dilatih jadi anggota DPRD Kota Manado Sulawesi Utara. Modal kampanyenya 5 juta rupiah. 1.200 lah. Ini jadi sama dengan modal-modalnya banyak. Ini mungkin memang kayaknya kalau mikir dia, ini ya tulus kayak gitu ya. Jadi anti korupsi apa ini. Nah, itu masih pakai ojek, tapi keren banget ya. Yang kedua kalau kita ojek ganteng, namanya adalah namanya Bebe. Oh ini kok curiga nih? Saya curiga nih. Orang kan bukan cuma ojek, ini orang Indonesia yang ada. Jadi mau jadi artis sama manajernya, ya, disuruh aja, terus manajernya membayarin ke media. Iya, percaya sama gue orang gue manajernya. Ojek taksi motor. Ini jadi ojek algo. Ini dulu pernah saya bilang juga nih. Jadi ini satu algo di kampus ini dia itu ojek. Jadi perusahaan ini bikin ojek. Dan dia nggak cuma Jakarta, nggak ada. Cuma Jakarta kan namanya. Ada ojeknya. Ada ini banyak ada Transjet, ada ojek, ada Bangjet, dan lain-lain pakai algo. Ya, ada di Bali bro. Ojek kalah, ojeknya barang-barang. Oh wow, itu apa ini? Oh ya, luar biasa. Itu wow, ini kayaknya dia pemain robot. Itu kalau ada betul ini kita coba nggak bikin kayak gini ya, kalau dia kayak gini aja bisa nggak coba? Oke itu ada di wilayah Cipatuja, Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang angkut puluhan kuintal barang dan belasan penumpang
harganya 35.000 per 70 meter. Dengan harga 50 barang 75.000 bisa nego. Kalau Anda mungkin mau atau jemput sekolah 8 orang langsung. Nah, ini ojek termahal di Indonesia. Itu ojek pokok. Ya karena dia bawa barang dia, bawa barang harganya berapa? Nah ini harganya berapa tahu? 1 juta. Wow. Mau keluar kemana? Harganya 500.000 sampai 1 juta karena jalannya dan motornya juga apa itu? Karena banyak kejadian begini kan. Ini dan juta yang jatuh ini. Di sini jadi memang ada cara tadi juga begini tuh. Jadi ada ini bagus banget ya. Ojek yang jadi aman ya. Tidak menyentuh hal yang tidak diinginkan. Aman. Kami juga menunjukkan papan saya. Ini favorit wanita-wanita biasanya ya. Wanita-wanita muslim ya. Yang muslim kan wanita muslim. Nanti dia mau minum. Dengan pengalaman ada yang mungkin ojek yang kita belum kenal baru pertama kali kita pakai gitu terus ya tiba-tiba gini jadi makanya bagus kan kalau takut kita harus gitu iya sama ada yang begitu saya pernah ada ojek dan malah terjadi kecelakaan kalau kali di daerah Kemang menurut saya fungsinya memang ojek saya yang salah dia jangannya saya ada mobil yang dekat sini dia memang mendahului yang di depan tapi malah ada mobil kan jadi kalau gitu tapi jatuhnya nggak kurang jatuhnya langsung kayak gitu dan kebetulan yang dibakarin kan jadi untungnya aku pakai uang tuh aku nggak pernah pakai malah tanya kawanan itu karena kalau nggak mau paham di rumah dulu kalau di Medan jadi sekolah kan banget setidaknya kan mau pakai jeans masih ada lapis gitu loh atau mau pakai jaket gitu cuman itu jatuh begini nggak kenapa langsung bilang ya jangan lagi aku salah ini mau ada ikan gitu langsung ke CBD gitu aja ini kan nggak cuma ada sebuah tindakan yang biru tapi nggak mau itu kan banyak gimana kan sebagai wanita nggak tahu dulu cuma yang aku mau perhatiin karena ojek begitu sering style rambut nggak pernah yang biasa yang nggak pernah kayak gini high-low gitu karena kan kalau beginiin nggak pernah yang rambutnya distrik karena kan udah ada gitu ya kerjanya itu kan cuma itu juga menentukan style ya dia kalau metode gitu ini layanannya tiap hari saya buka dari yang hari buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tetapi sekarang dengan aplikasi saya juga sering dapat jam 1 malam misalnya itu masih dapat jadi karena ada manusia lagi pembahasan tadi itu begitu masih ya untuk ada yang menerima jadi yang satu yang agak baik karena kalau di sini kalau misalnya di sakit itu kan masih di kota begitu kalau misalnya di sakit gitu ada tapi kok
jalan keluar dan di situ biar obat bisa mengalir ya obat. Jadi kalau misalnya, berarti itu kan justru terintegrasi sekali. Nah, dia sudah 24 jam berarti. Ya, secara teori bisa 24 jam, tapi cuman jam 3 pagi misalnya kebanyakan berarti juga lagi tidur. Tapi kan ini bingung loh, apa yang terjadi. Jadi itu data semua masuk ya. Jadi misalnya satu saat bahasa ya misalnya gitu, jadi menyangkut nih, saya bisa tahu bahwa perjalanan saya dari sini ke sini jam berapa ya, bisa tahu betul, bisa tahu di mana saya berada, dan kelanjutan jalan lagi ya. Ya sudah sudah perhatikan, dengan dia juga itu kita perhatikan. Dan kalau dia, kita harus berhenti. Ya, jadi ada jadi karena nggak pernah ada antara yang terjadi karena itu kita berani nggak asuransi itu misalnya mau nutup handphone harganya 3 juta lah misalnya ya harga 3 juta iya harga itu di jalanan depan ya juga kalau bilang aja kalau kita bisa mencapai di dalam tapi kalau bilang itu dalam dan berbilang dia dari ada rencana lagi untuk diapain lagi dari sini rencananya mungkin misalnya untuk bakal bisa lihat semua menu restoran di mana kita orang kecil-kecil juga bisa karena mungkin 100% restoran di Jakarta itu bisa dibikin dari diangkat itu pasti menjadi sesuatu yang ini bisa tahu kecil-kecil ini ada di mana. Berarti bisa dari handphone dia, ya. Berarti jika dia nyala, bisa di mana betul. Berarti perjalanan pun bisa terjadi. Betul. Tidak sampai mana makanan saya ini dong. Saya bisa kesana juga sampai di mana. Informasinya ya, jadi sebenarnya kalau Anda butuh makanan, butuh apa, butuh obat dan apapun sampai jam 12 malam ya, secara aturan sampai jam 12 malam atau juga apapun ada aplikasinya. Apa namanya? Gojek. Kita juga Gojek yang mau atau di iOS bisa langsung order ojek dan sebagainya. Langsung dan ada asuransinya sampai 2 juta rupiah ya. Kalau ada barang hilang dan sebagainya ada asuransinya dan yang lain bisa ditahan dulu. Kalau butuh satu 1 juta, butuh obat, butuh makanan, butuh belanja bulanan, ya semuanya bisa ditaruh lagi banyak yang mengirim kebantuan buat beli tiket. Kalau misalnya ngantri begitu, misalnya sekali di Indonesia ini, kalau ngantri begitu itu kan memakan waktu dari sikit. Karena dia ngantri bisa sebuah misalnya. Nah gimana itu? Makanya untuk biaya waktu ini, itu ada tambahan sekali. Untuk memakan dia, menunggu baris dan lain-lain. Dan orang ini yang berada ya, ada senang untuk bisa mendapatkan anak setelah dihubungi oleh siap sampai 15 menit sampai 15 menit ya. Di dalam foto ini ada foto yang dibutuhkan kita ada foto dia lagi bayi dia dalam sembunyi dia naikin dia bawa dibutuhkan orang dia masih mempergi apa-apa dia keluar rumah kan dia jalan gitu misi kita adalah untuk merubah persepsi orang Indonesia terhadap audiens.
dunia persepsinya itu yang bukan yang terkait ojek yang paling terkenal di Jakarta itu luar biasa saya lihatnya untuk warga Jakarta yang tersiksa di bawah kemana itu luar biasa. Dan mudah-mudahan bukan hanya untuk kemajuan dan masyarakatnya, tapi juga menaikkan kualitas hidup para supir ojek itu sendiri. Oke bang, terima kasih sekali buat informasinya. Kita akan lanjutkan di kamu di slide satu ini dan mana-mana kita menunjukkan. Ini juga meningkatkan kualitas hidup dari supir-supir ojek itu. Ini sebenarnya hal yang sederhana, very small thing. Bahkan yang kita ini adalah orang yang sampai ke Amerika untuk mengambil S2. Ketika pulang dari S2-nya dia tidak kerja, nanti dia buka layanan ojek. Benar juga makin kapok. Tapi balik kapok sama aja sebetulnya. Jadi itu makin cantik. Kalau jadi makin bertambah usianya. Malah bertambah usia itu benar. Orang tua dua aku. Aku duduk sini yang pindah dua sama orang tua. Sebetulnya begini, kalau kan menjaga badan dan tetap stabil menurut saya olahraga itu penting. Menjaga asupan makan, dengan minum air putih, jangan stres, kemudian menikmati hidup. Menikmati itu nggak usah udah orang lalu. Dan saya pasti dia berbagi ya. Nah, kalau yang ngomong menikmati hidup termasuk menikmati makan enak. Saya itu juga pernah makan enak ya, yang mengandung lemak dan kolesterol. Pokoknya itu pada enak tuh. Makanan padang, ya coba ya kan? Dulu sih sempat takut, dulu itu sempat takut banget misalnya badan jadi gemuk, terutama ya kalau kita makan enak, kolesterol jadi tinggi, ya kan? Apalagi saya termasuk orang yang tidak suka makan buah-buahan, tidak suka makan sayur-sayuran, terus kemudian makan apa aja kolesterol dari tempat itu, apa aja dimakan. Nah itu yang membuat pola makan saya itu pelan-pelan. Akibatnya dulu kalau misalnya BAB itu nggak lancar, terus kalau jadi sendiri jadi buncit, gitu, nggak ada sekarang gitu. Karena apa? Karena saya sudah tahu solusinya. Nah, yaitu dengan mengkonsumsi alami yang kreatif dan buat dari ekstrak alami. Nah, ini dia nih. Maksimal dari herbal. Ini adalah ekstrak alami dalam vaksin. Ini bagaimana kita makan ya? Ini aja baru makan teman ya. Makan keluarga. Manfaatnya apa gitu nih? Jadi maksimal ini saya akan ekstrak alami. Jadi kalau makan sedikit rasanya udah langsung kenyang. Terus kemudian kita bisa membantu menurunkan berat badan secara alami. Terus kemudian juga memperlancar BAB. Jadi kalau misalnya pagi BAB itu udah paling enak deh, lancar gitu ya. Sehingga tubuh terasa lebih ringan, kemudian juga tidak buncit, juga aja nih saya. Masyarakat, ya. Masyarakat, dulu cukup. Sekarang sebuah proses. Jadi selain itu, ekstrak alami maksimum yang tidak terserap oleh tubuh ini membantu menurunkan lemak dan juga kolesterol jahat yang kita makan. Serta mempercepat pengeluarannya melalui buang air besar, sehingga kadar kolesterol dalam darah selalu terkontrol dengan baik. Nah, kelebihannya juga maksimum tidak mampu meringankan gejala langsung atau ambulan. Ini jadi makan motor orang tua. Ini cuma motor orang tua atau siapa juga. Tapi kayaknya pensi banget ngomongnya soal tua mulu nih. Pasti ada yang ngerasa udah tua. Gimana itu sih? Gue mau buka
kalau begini ya. Ini cuma buat apa? Jadi Maximus ini bisa dikonsumsi oleh pria dan wanita mulai usia 12 tahun ke atas. Itu bisa diminum setiap hari. Di 2 kapsul pada pagi hari dan juga 2 kapsul pada malam hari. Sebelum makan tentunya. Nah, buat yang suka makan makanan enak, gitu, misalnya kolesterol yang lemah, harus minum ini 2 kapsul pada pagi hari dan 2 kapsul pada malam hari, tapi harus sebelum makan. Oke. Nah, jadi ini ada buat pemirsa di rumah kalau ingin terhindar dari kolesterol jahat, sekaligus jantungnya lancar secara alami, tubuh ramping, tidak buncit, dan juga tubuh terasa ringan, segera minum. Maximus daya tahan maksimal lancarnya terasa ringan. Nah, sekarang ingin bagi-bagi duit nih. Buat kalau biasanya kan buat yang di rumah, sekarang buat penonton yang di sini karena ada ganteng-ganteng yang cakep-cakep. Nah, buat penonton di studio, ini ada hadiah 2 juta yang mau pajak ya. Oke, silakan. Namanya siapa? Dari umur berapa? Nomor telepon berapa? Kepada nanti ya. Pertanyaannya adalah salah satu manfaat Maximus daya herbal untuk kesehatan tubuh adalah menurunkan kadar lemak dan kolesterol jahat. B. Menurunkan harga BBM. Menurunkan kolesterol. Iya, kadar lemak dan kolesterol jahat. Iya. Ini adalah persembahan oleh Maximus daya herbal. Masih melancarnya terasa ringan. Oke, saya ini bertahan untuk seri ini. Jangan. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma sebutin tangan malu saya. Dan tadi kita udah bicara tentang ojek profesional dengan aplikasi handphone, smartphone, Android atau iOS. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat Indonesia kita menjadi dekat sementara untuk menggunakan jasa layanan ojek mengatasi kemacetan di Jakarta. Ini juga meningkatkan kualitas hidup dari supir ojek itu. Ini sebenarnya hal yang sederhana, very small thing. Bahkan yang menciptakan ini adalah orang yang sampai ke Amerika untuk mengambil S2. Ketika keluar dari S2-nya dia tidak kerja, tapi dia buka layanan ojek. Mungkin karena dia ambil S2 di Amerika, makanya dia bisa buka ini. Dan itu dia makanya, itu kan luar biasa gitu ya. Nggak berpikir bahwa kalau sekolah tinggi-tinggi hanya untuk kerja untuk apa, tapi itu membuka layanan buat masyarakat, menciptakan orang bisa bekerja. Dan dia berpikir sederhana karena itu juga ada small things gitu. Dari small things yang selama ini mungkin nggak ada perhatian karena itu. Iya, dan tidak terpikirkan untuk dibisniskan seperti ini. Jadi mungkin itu salah satu kunci dibisniskan dari number small things. Itu ada salah satu kunci dari dibisniskan. Saya cuma dengan kata-kata sederhana, sampai dilihat dari number small things. Because small things bring a big difference. Jadi kemudian saya ini ya disampaikan.